Ada salah seorang pengusaha yang cukup kaya raya. Dia mempunyai bank Islam pertama di Saudi Arabia. Di waktu 2009 saya pernah baca tentang nilai kekayaan dari pengusaha ini. Di waktu 2009 terakhir saya di Saudi, sekitar 200 miliar dolar US kekayaannya. Tetapi tahu Anda setiap hari apa yang dikerjakannya setiap zuhur? Setiap zuhur yang dikerjakannya adalah 1/4 jam sebelum azan zuhur siap-siap menatih bapaknya yang sudah tua ingin ke masjid. Bapaknya tidak mau ke masjid kecuali ditatah oleh anaknya ini. Bapaknya sudah tua, harus pakai tongkat, ditatah oleh orang kaya raya ini untuk datang ke masjid Allah Jalla fi'ula. Nikmat hidup seperti ini. Suatu ketika salat zuhur selalu dia di rumah. Dia sedang ada tamu, nilai kontrak triliunan, sibuk sedang ngobrol. Azan kan belum. Biasanya bapaknya keluar rumah 1/4 jam sebelum azan. Azan belum, sehingga dia masih ngobrol dengan mitra bisnisnya ini. Kemudian bapaknya yang biasanya 1/4 jam keluar, dia lupa karena sedang sibuk transaksi dengan mitra bisnisnya. Bapaknya lihat anaknya sedang sibuk, pakai tongkat pelan-pelan dan tidak ingin anaknya tahu, keluar dari rumah. Kelihatan oleh dia dari bapaknya dari jauh keluar rumah sendirian. Ini tidak biasanya bapak keluar rumah sendirian. Biasanya selalu dia menatah bapaknya ke masjid. Apa yang dilakukannya? Ditinggalkannya mitra bisnisnya ini, lompat jalan tanpa kalas kaki menatah bapaknya sampai ke masjid, ke rumah Allah Jalla fi'ala. Rijal. Ini dia yang jantan. Ini dia laki-laki. Tidak takluk dengan harta, tidak takluk dengan mitra bisnis. Triliunan kontrak ditinggalkannya untuk mencari keridhaan Allah Jalla fi'ala, menata bapaknya ke masjid, ke rumah Allah Jalla fi'ala. La tulhihim tijarun an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Perniagaan tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah. Perniagaan tidak melalaikan mereka dari mendirikan salat. Perniagaan tidak melalaikan mereka dari membayarkan zakat. Orang yang saya sebutkan tadi, yang menatah bapaknya, yang punya bank terbesar di Saudi Arabia tersebut, zakatnya setahun untuk salah satu pos zakat yang diberikan dia, saya tahu karena waktu itu saya membantu di kampus untuk bagian wufud namanya, mahasiswa-mahasiswa asing. Jadi dia menyalurkan dana zakatnya untuk mahasiswa asing. Sebagian kecil dari zakatnya ini. Karena mahasiswa asing di kampus itu sekitar 125 orang. Yang lain banyak untuk orang Saudi, orang Arab di sana banyak disalurkan zakatnya. Tahu angkanya yang berapa untuk mahasiswa ini yang disalurkannya? Saya tahu, lihat angkanya. 1.250.000 real. 1.250 kali 3.500 berapa miliar? Berapa miliar? Ustaz Abdul Basit ketemu angkanya? Angkanya belum ketemu, uangnya udah habis. Subhanallah. Uangnya udah habis untuk angka belum ketemu. 1.250.000 real kali 3.500 sampai 5 miliar. Sampai 5 miliar. Kalau bahasa Padang masih capek angka. Sampai 5 miliar, Pak. Lebih 5 miliar. Masya Allah. Itu untuk hanya mahasiswa asing. Maka tidak heran saya, alhamdulillah, kuliah di sana 10 tahun, dapat apartemen gratis 10 tahun. Termasuk dia yang membiayai. Dia siap kontrakkan satu apartemen, mahasiswa tinggal di sana, gratis. Nah, berkurang hartanya. Berkurang hartanya. Allahu Akbar. Rasulullah menjanjikan, ma naqasa malun min sadaqah, ma naqasa malun min sadaqah. Yang berkurang harta dengan riba, Bapak Ibu, perhatikan dengan baik. Dengan sedekah tidak berkurang harta Anda, pasti bertambah. Ini yang berkata bukan saya, Allah Jalla fi'ula, yang membuat Anda semua, yang membuat saya dan membuat alam semesta ini. Apa yang dikatakan Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat.
Allah hancurkan riba, tetapi Allah kembangkan zakat. Kalau ingin hancur harta Anda, silakan lakukan riba, silakan.